Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengisahkan tentang bendahara yang disebut dengan bendahara yang cerdik. Ternyata bendahara ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia hidup berfoya-foya, dan oleh karena itu tuannya memanggil bendahara itu untuk memberi pertanggungjawaban, dan dia sadar bahwa dia sudah melakukan kecurangan. Tetapi bendahara itu cerdik. Dia mengatakan, kalau nanti tuanku memecat, siapakah yang akan membantu saya? Mencangkul saya tidak kuat, mengemis saya malu. Maka dia lakukanlah kecerdikan. Dia panggil orang-orang yang berutang kepada tuannya dan mengatakan, berapa utangmu? 100 tempayan, 100 pikul gandum. Dan mengatakan, sekarang utangmu dikurangi menjadi 50. Dia panggil lagi orang yang berutang, berapa utangmu? 100 tempayan minyak. Sekarang surat utangmu menjadi 50. Jadi bendahara yang tidak jujur itu sekali lagi melakukan kecurangan dengan mengurangi utang pada orang lain, sehingga nanti ketika dia dipecat, di orang yang dia berbuat baik kepadanya akan menolong dan menampung dia. Nah, saudara-saudari, kalau kita mendengarkan Injil seakan-akan bahwa bendahara ini cerdik, tetapi sebenarnya Yesus mau menyampaikan pesannya. Janganlah bangun persahabatan di dalam ketidakjujuran, karena persahabatan yang dibangun di dalam ketidakjujuran tidak akan membawa keabadian. Dan siapa yang bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dia akan diberikan kepadanya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita tanggung jawab diberikan, tetapi tanggung jawab yang diberikan itu harus dilaksanakan dengan benar, dengan jujur, bahkan dengan penuh tanggung jawab. Pada saatnya akan diberi pertanggungjawaban. Dan media kadang-kadang untuk melihat orang untuk jujur adalah medianya adalah uang. Untuk melihat apakah orang itu jujur apa tidak, media untuk melihat ketidakjujuran dan kejujuran adalah bagaimana dia mengelola uang. Maka uang, kalau kita dengarkan dalam bacaan hari ini, bisa menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup, tetapi juga sebaliknya bisa menjadi penghalang manusia untuk berkembang seutuhnya dan beriman kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Yesus pada akhir bacaan Injil kita dengarkan tadi mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Kalau Tuhan yang utama, maka kekayaan harus mengabdi kepada Tuhan. Tetapi kalau mamon yang utama, maka bisa jadi Tuhan dijadikan sarana untuk mencapai kekayaan. Jadi saudara-saudari, pesan yang dapat kita renungkan melalui bacaan pada hari ini jelas sekali. Uang, harta benda jangan sampai menjadi penghalang kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Tetapi uang dan kekayaan bisa menjadi berkat yang berguna bagi orang lain ketika kita sadar
bahwa itu adalah milik Dia yang memberikan kepada kita. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya, melihat kekayaan dan uang, itu adalah saluran untuk menjadi berkat bagi diri dan orang lain. Tetapi orang yang hanya mengejar kekayaan dan uang, maka dia bisa melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan dijadikan sarana untuk mencapai keuntungan diri sendiri. Inilah pesan yang disampaikan oleh bacaan-bacaan pada hari ini. Marilah kita saudara-saudari terkasih merenungkan, berefleksi dalam kehidupan kita, bagaimana kita meletakkan Tuhan dan bagaimana kita meletakkan kekayaan dan uang dalam hidup ini. Jadikanlah uang sebagai tempat untuk melayani dan mengasihi, dan tidak dijadikan uang sebagai yang berkuasa dalam hidup. Tuhan memberkati.